Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di acara Sinergi Konsultan Indonesia dalam rangka ulang tahun yang ke-6 dengan tema Grow Together with the Expert. Nah, ini sudah mulai ada yang join. Halo, waalaikumsalam. Ya, tema hari ini ya, kita akan bersama narasumber keren banget. Namanya Bu Emma Yunia Rahmah, SPC MA. Beliau itu kandidat doktor psikologi, jadi saat ini masih kuliah S3 psikologi di Universitas Gadjah Mada. Kemudian beliau juga sebagai Humas Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia atau IPI Pusat. Sambil kita tunggu ya. Oke, beliau sudah. Alhamdulillah. Kita persilahkan kepada Ibu Emma yang baik hati dan tidak sombong serta rajin menabung. Alhamdulillah. Koneksi kita lancar ya Bu ya. Iya, semoga amin sampai selesai. Nggih, ulun khawatir kalau hujan kayak yang kemarin hari Selasa itu hujan deras banget waktu sama Bu Ceria. Tapi alhamdulillah itu lancar juga. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di tengah kesibukan Bu Emma ya untuk ukuran psikolog di Banua ini, siapa yang nggak kenal beliau. Orang-orang psikologi di Banua ini juga siapa yang nggak kenal beliau ya kan. Dosen iya di Universitas Lambung Mangkurat, kemudian aktif di mana-mana, seger buger juga. Wah, mantap. Beliau ini olahraganya keren banget ya Bu ya. Masih ya Bu ya sampai sekarang ya. Masih dong. Keren. Jaga kesehatan itu semakin tua tuh semakin penting, San. Waduh, tua dari mana Bu? Pian ini keren Tua banget. ini sudah. Belum. Mantap. Beliau ini namanya Ibu Emma Yunia Rahmah, SPC MA. Beliau kandidat doktor psikologi sedang melangsungkan pendidikan ya di S3, program S3 di Universitas Gadjah Mada. Beliau juga sebagai Humas di Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia atau IPI Pusat. Jadi sesuai dengan tema ulang tahun ke-6 ya Sinergi Konsultan Indonesia, dengan tema yang kami tim konsultan angkat yaitu Growth with the Expert. Expert kita kali ini adalah di bidang psikologi perkembangan ya, bersama Ibu Emma. Ya Allah, terima kasih banyak Bu sudah berkenan meluangkan waktunya yang sibuk super itu. Aduh, mantap sekali. Baik Bu. Atau jangan-jangan so sibuk ya saya. Enggak, beneran. Memang padat, pasti saya tahu banget lah gimana kesibukan. Nah, hari ini kan tema kita tuh seru banget Bu. Ngebahas tentang apakah anakku sudah melalui tahap perkembangan yang tepat. Nah, ini tema dari Bu Emma nih bikin deg-degan gitu ya. Saya udah share ke klien-klien lama maupun klien-klien yang baru di Sinergi Konsultan Indonesia, menyatakan bahwa temanya seru banget nih. Saya belum pernah menemukan, ini beberapa testimoni ya, belum pernah menemukan yang membahas tahap perkembangan langsung dari memang orang psikologi perkembangannya kayak gitu. Dan ada lagi yang bilang sekarang kan kebanyakan yang dibahas itu pandemi terus, ada yang bilang kayak gitu. Jadi ini pembahasan yang tepat katanya gitu. Nah, beberapa menyatakan demikian Bu. Seru banget. Silahkan Bu, monggo disampaikan. Oke, perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman yang gabung di live IG-nya Sinergi Konsultan Indonesia yang dimotori oleh Ibu Santi. Ya, Bu Santi ya. Iya, siap. Jadi apa ya, kita kalau berbicara tentang perkembangan anak tuh seru memang. Siapa sih orang tua yang tidak mau anaknya tuh normal gitu ya, dianggap normal, dianggap
Oke deh, pokoknya segala sesuatu itu kan orang tua pasti pengen anaknya tuh boleh dibilang sempurna ya. Pengennya Mhm. tidak ada kekurangan satu apapun, baik dari segi pertumbuhan maupun perkembangannya. Cuman memang kadang-kadang kebanyakan orang tua memang tidak menyadari atau boleh jadi dikatakan terlambat untuk menyadari bahwa anaknya memang mengalami hambatan. Uh, Kalau dari hasil penelitian 10-15% anak-anak itu mengalami gangguan perkembangan sebenarnya. Gangguan perkembangan banyak. Jadi dari segala aspek perkembangan manusia itu kan ada dari aspek motorik, kemudian ada dari segi kognitif, aspek sosialnya, afeksi, bahasa dan sebagainya. Jadi oleh karena hambatan perkembangan itu banyak hal-hal yang membuat anak seakan-akan bermasalah dalam tanda kutip ya. Jadi ibaratnya bermasalah itu kalau dilihat misalnya dari segi akademik, anak misalnya gagal melanjutkan ke sekolah lanjutan atau memang dia mengalami perilaku yang tidak sebagaimana anak normal atau Mhm. boleh jadi mengalami masalah-masalah psikososial yang serius. Jadi biasanya orang tua yang mendapati anaknya berbeda dalam tanda kutip dari anak normal, dari anak seusianya khususnya ya, yang seperti kebanyakan itu ada yang cepat menyadari bahwa oh kok anakku tidak seperti anak yang normal ya, atau ada juga yang memang oh biasa, kayaknya ada kok yang seperti itu juga, saya pernah lihat itu biasa aja sih. Tapi Mhm. ternyata memang kalau memang mengalami hambatan kemudian terlambat untuk mendeteksinya atau melihat tanda keterhambatan perkembangan itu bisa menjadi masalah yang serius di kemudian harinya. Seperti itu. Hmm. Mhm. Jadi memang agak sulit sih ya, simptom-simptom pada anak-anak yang seringkali itu tidak begitu nampak nyata, tidak begitu nampak nyata kasat mata kita lihat. Mhm. Sulit untuk dibedakan dari perkembangan normal kalau memang simptom-simptom yang abnormal itu muncul. Kadang-kadang ya, ya Hmm. ada abainya ya, ada faktor keabaian dari orang tua atau orang di sekelilingnya untuk melihat bahwa uh, ada muncul perilaku yang memang itu tidak normal di anak. Hmm. Mhm. Kadang-kadang orang tua menyadari anak mengalami hambatan atau tidak sebagaimana mestinya perilaku yang sesuai seusianya itu ketika anak-anak memasuki usia sekolah. Usia Nah, di sekolah situ ya pada umumnya ya. iya, yang pada umumnya Hmm. orang tua atau orang sekelilingnya warning bahwa loh kok anakku berbeda dari anak biasa gitu, karena kan memang di sekolah itu kan pola pembelajaran atau pola pendidikan sudah betul-betul tertata. Jadi Mhm. di situ baru ngeh, oh iya ya, kok misalnya usia 9 tahun masih belum bisa membaca. Kok usia 8 tahun masih belum dan sebagainya seperti itu. Atau boleh jadi misalnya kalau kita bergeser ke usia yang lebih lebih muda gitu ya. Kok anakku usia 2 tahun masih belum bisa jalan ya. Nah, padahal kan Hmm. sekitar 1 tahun itu sudah seharusnya anak sudah mulai belajar berjalan, walaupun memang tiap anak itu akan berbeda-beda percepatan perkembangannya di beberapa aspek. Gitu, Hmm. Bu Santi. Jadi dari umur setahun itu kan biasanya anak sudah mulai jalan, udah mulai berdiri, titah dan seterusnya, udah mulai bisa lah. Ketika nggak ada, oh berarti itu baru nampak gitu ya. Kalau nggak ada, kalau ada yang kurang sesuai nih. Tapi kalau misalnya gejalanya yang itu nggak muncul, artinya dia biasa-biasa aja. Tapi kok pas sekolah dia kesulitan. Nah itu baru muncul yang seperti Ibu bilang tadi maksudnya itu ya. Iya, baru Kadang-kadang bisa muncul dideteksi warning awal. dari orang tua. Gimana gimana? Mohon maaf. Baru muncul kewaspadaan dari orang tua, loh kok anakku Oh, berbeda gitu. iya iya. 10 dari 15. Gimana tadi yang di awal menurut penelitian itu?
10 10 sampai sampai 15%. 15%. Anak-anak Ini mengalami cukup, gangguan perkembangan. cukup besar ya berarti ya Bu ya, 10 sampai Ya, 15% loh. betul. Benar-benar benar. Dan Oke. gangguan perkembangan itu di semua aspek, dalam artian tidak mesti aspek psikomotor, di kognitifnya, afeksinya, dan yang lainnya. Nah, akhirnya Hmm. membuat anak akan gagal untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya atau malah mengalami masalah psikososial yang serius. Jadi, saya lanjut ya, Bu Santi. Enggak, silakan, silakan. Perlu diketahui bahwa anak kita manusia gitu ya, sebagai manusia itu kan mengalami yang namanya setiap manusia ada fase perkembangannya, ada tahapan perkembangan dari awal pembuahan sampai dengan kematian. Nah, di tiap fase itu, jadi misalnya ada fase prenatal ketika janin di dalam perut, kemudian lanjut ke masa bayi, kemudian anak-anak pun dibagi biasanya kanak-kanak, anak-anak awal, anak-anak akhir, dan lanjut ke remaja awal, remaja tengah, remaja akhir, kemudian lanjut ke fase dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Dewasa akhir itu kita sebut biasanya lansia. Nah, pada tahap perkembangannya atau periodisasi perkembangan itu ada yang namanya tugas-tugas perkembangan. Tugas-tugas perkembangan itu harus betul-betul dipenuhi atau dilakukan atau diselesaikan oleh setiap manusia pada fase tertentu. Karena tugas-tugas perkembangan itu berasal dari harapan-harapan masyarakat ketika pada usia tertentu seseorang itu harus memenuhi atau harus punya keterampilan tertentu. Jadi misalnya anak usia 1 tahun, saya bilang tadi kan sudah harus mulai bisa berjalan. Kemudian anak bayi 2 bulan itu 2 bulan sampai 3 bulan itu sudah mulai harus bisa tengkurap dan sebagainya. Apabila tugas-tugas perkembangan itu tidak terpenuhi, kedepannya nantinya akan individu itu akan mengalami persoalan-persoalan dalam perkembangannya. Salah satunya ya persoalan psikososial, sulit untuk melanjutkan ke jenjang sekolah selanjutnya dan sebagainya. Jadi betul-betul sebaiknya orang tua harus memahami bahwa ada loh tugas-tugas anak atau tugas-tugas kita khususnya yang memang betul-betul harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup selanjutnya. Jadi itu modelnya kayak berjenjang gitu ya, tahap yang ini harus terpenuhi, nanti karena kalau terpenuhi dia akan sangat membantu di tahap yang berikutnya yang nanti ada tugas-tugas lagi yang kemudian nanti berlanjut. Oke. Okay. Sambil yang sudah join boleh sambil kasih pertanyaan ya, nanti di jelang-jelang akhir saya bacakan. Monggo Bu, silakan kalau mau dilanjutkan. Baiknya, kita tahu bahwa kualitas generasi penerus bangsa gitu kan itu tergantung pada kualitas tumbuh kembang anak, terutama khususnya balita. Gitu. Jadi diharapkan bahwa ketika kita melihat tumbuh kembang seorang bayi, anak gitu ya, bayi atau berlanjut ke tahapan batita gitu, itu betul-betul memang di 5 tahun pertama yang betul-betul harus diwaspadai, dalam artian ketika 5 tahun pertama itu pertumbuhannya normal, nah kedepannya peluang untuk mampu hidup normal sampai usia selanjutnya, kalau memang tidak ada suatu kecelakaan atau kejadian yang spesial gitu ya, itu insya akan bisa normal seperti orang kebanyakan. Jadi diharapkan ketika ada hambatan perkembangan itu betul-betul bisa dideteksi sedini mungkin. Karena ketika kita mampu untuk mendeteksi sedini mungkin hambatan-hambatan perkembangan pada anak, itu juga intervensinya atau perbaikan terhadap apa yang kurang di perkembangan anak itu juga bisa lebih besar peluangnya untuk bisa diperbaiki.
Jadi seperti Oke. itu. Jadi lebih cepat diketahui itu sebenarnya lebih bagus ya, supaya lebih cepat ditangani. Karena itu tadi kebutuhan untuk memenuhi tugas-tugas perkembangan di tahapannya masing-masing itu penting gitu kali ya Bu ya. Betul, betul sekali. Oke. Ini ada anu ya Bu Santi, ada tanya jawab atau interaksi langsung dari ini atau bagaimana? Sejauh ini kayaknya mereka masih menyimak tuh Bu, belum ada yang tanya. Nanti, tapi kalau pertanyaan titipan sih sudah ada. Oh gitu. Mau enaknya gimana? Terserah boleh kalau misalnya mau kita bahas tentang diskusi tentang pertanyaan titipan itu boleh Eh, sambil Pertanyaan saya titipan. masuk ke materi nanti. Oh ya, jadi ini diselingin pertanyaan dulu ya Bu ya, sedikit ya. Boleh. Nah, ini ada yang bertanya Bu, memang ada apa namanya? Ini ibu yang punya anak apa namanya retardasi mental ringan. Nah, dia itu memang sulit untuk menerima kenyataan bahwa anaknya mengalami problem. Jadi selalu denial gitu. Enggak sampai pada akhirnya enggak naik waktu SD kelas 1. Nah, dia mulai ngeh. Nah, lalulah mulai diperiksakan. Nah, pada saat diperiksa tuh dia ke beberapa orang juga meriksanya, ke psikiater juga pernah, ke psikolog beberapa juga pernah, dan hasilnya serupa gitu. Nah, pertanyaannya apakah memungkinkan untuk kembali seperti normal dalam tanda kutip. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan klasik yang biasanya ditanyakan oleh para orang tua yang ada mengalami problem di anaknya. Jadi seolah-olah kayak sakit gitu loh. Anak saya bisa sembuh nggak ya? Gitu-gitu. Nggak Nah, obat ya. iya, dikasih obat. Nah, ya monggo, mungkin mau ditanggapi Bu, silahkan. Baik, menghadapi situasi yang diceritakan oleh Bu Santi tadi sebenarnya begini. Jadi ada memang hambatan-hambatan perkembangan yang kita bisa memperbaiki dalam tanda kutip memperbaiki kondisi itu untuk menjadi normal kembali. Tetapi ada kondisi yang memang itu tidak bisa. Nah, Tidak bisa itu biasanya disebabkan oleh jadi hambatan perkembangannya itu misalnya letak sumbernya itu di otak. Jadi kayak retardasi mental itu kan memang mohon maaf sepertinya tidak bisa diapa-apain karena itu bawaan. Jadi bawaan lahir yang memang ada kerusakan di bagian saraf otaknya. Kalau kita berbicara saraf otak itu otomatis kan sel yang tidak bisa tergantikan sebenarnya atau organ yang tidak bisa tergantikan di dalam tubuh kan sebenarnya otak. Nah, kalau ada gangguan di otak yang biasanya berhubungan langsung dengan perilaku, itu yang agak sulit untuk diperbaiki. Walaupun ada yang memang gangguan-gangguan perkembangan atau hambatan perkembangan yang bisa diperbaiki itu untuk meminimalkan kemunculannya. Jadi misalnya kayak anak autis itu dengan terapi yang intens, kemudian ada pola diet juga bagi anak-anak autis, diet makanan yang makanan itu nanti bisa memicu untuk keautisannya keluar gitu, muncul. Nah, itu dengan koordinasi diet kemudian terapi dan sebagainya itu akan mengurangi keintensitasan munculnya gejala autisnya. Tetapi kalau seperti retardasi mental, nah itu mungkin hal yang bisa kita lakukan adalah bagaimana yang pertama jelas kesiapan orang tua dulu untuk menerima anaknya. Karena memang kalau orang tua tidak siap untuk menerima kondisi anak, anak bisa berbuat apa? Dukungan yang pertama, yang nomor satu, yang harus didapatkan anak dengan kondisi seperti itu adalah dari orang tua. Betul-betul orang tua yang jadi tamengnya dia, yang jadi penopangnya dia untuk bisa hidup di kehidupan selanjutnya gitu, di tahapan kehidupan selanjutnya. Yang jelas boleh jadi kalau orang tua memang sadar bahwa oh anakku ternyata memang ada spesial gitu ya, tidak seperti
anak kebanyakan normal, orang tua harus menata hati dulu. Bagaimana cara untuk menyiapkan menerima kondisi anak seperti itu. Kalau perlu itu harus sebaiknya minta bantuan kepada yang ahli. Dalam artian konseling dulu gitu orang tuanya untuk dibantu bagaimana menyiapkan kondisi mental orang tua menerima kondisi anak. Nah, selanjutnya itu bisa nanti dengan kita lihat dulu anaknya retardasi mental, nanti dites dulu dengan melalui psikotes, dites dulu tahapan di taraf gejala apa namanya retardasi mental itu di tahapan yang mana? Ya, di apakah yang ringan, sedang, berat. Nah, itu nanti ada kriterianya sendiri. Kalau ringan, dia mampu apa? Kalau sedang, berat, mampu apa? Nah, potensinya yang harus dikembangkan adalah ketika pada kategori tertentu, dia harus mampu apa? Kemampuannya itu yang memang harus dioptimalkan untuk supaya dia mampu mengelola dirinya, intinya, dirinya si anaknya itu. Oke. Seperti itu. Mantap. Masih ada 2 penanya lagi, tapi kita simpan dulu. Monggo ke materi dulu, karena pasti seru banget. Ada Bu Yulia juga nih gabung sama kita. Selamat datang Bu Yulia. Ini mungkin saya urutkan dulu ya. Jadi pada perkembangan manusia itu kan ada yang namanya aspek motorik, kemudian ada aspek kognitif, sosial, emosi, dan bahasa. Atau kalau dari anak-anak itu istilahnya bukan aspek bahasa, tapi aspek berbicara. Aspek bicara gitu ya. Karena memang anak-anak kan awalnya bukan latihan bahasa dulu, tetapi latihan bicara. Dengan latihan bicara dia baru mengenal bahasa gitu. Ngomong dulu ibaratnya kan. Nah, kalau misalnya kita mau melihat apa aja sih keterampilan yang harus dikuasai oleh anak-anak pada usia 0 dulu deh, bayi 0 bulan ya, 0 bulan sampai usia 2 tahun itu yang disebut fase bayi. Jadi misalnya pada motorik kasarnya bayi sudah pada usia 0 sampai 2 tahun itu bayi harus mampu membalik, kalau bahasa Banjarnya tuh betiharap, tengkurap. Tengkurap, ya. Tengkurap pada usia sekitar 2 bulan sampai 3 bulan. Kemudian dilanjutkan dengan mengangkat kepala. Jadi pertama-tama bayi tengkurap itu kan dia tidak mampu mengangkat kepala. Kemudian dilanjutkan dengan kemampuan untuk mengangkat kepala. Terus itu duduk, merangkak, berdiri. Jadi ada itu kan gunanya untuk yang namanya motorik kan kemampuan untuk melakukan sesuatu hal, untuk bergerak dan sebagainya yang menggunakan anggota-anggota tubuh yang besar, motorik kasar. Anggota tubuh besar itu tangan, kaki, kepala, badan. Nah, itu nanti dilanjutkan dengan keterampilan motorik halus namanya. Jadi keterampilan motorik halus itu keterampilan yang dilakukan oleh anggota tubuh yang bagian kecil-kecil. Seperti jari kaki, jari tangan, kemudian, nah itulah ya penggunaan. Kita menggunting, kita terampil menggunting, kita terampil menulis, kita terampil menggambar, itu namanya kemampuan motorik halus. Kemudian kalau kita lanjut ke usia 3 tahun lah ya, 2 tahun ke atas, itu pada motorik kasar itu kemampuan anak yang harus dipenuhi, artinya harus tercapai, anak mampu misalnya naik turun tangga, kemudian meloncat dengan 2 kaki, karena kan dia sudah di usia sebelum 2 tahun, 1 tahun gitu, dia sudah harus bisa berjalan dulu. Tahapan berjalan pun itu tidak langsung tiba-tiba berdiri, itu enggak. Tidak langsung tiba-tiba lagi jalan, enggak. Itu tahapan bergerak dulu. Iya, serem banget ya, kalau saya lagi malah kayak gitu ya. Jadi ada tahapannya, mulai tengkurap tadi, kemudian dia duduk, mulai bergerak dengan merangkak, atau kalau istilah bahasa Indonesianya apa ya Bu Santi, ngesot tuh apa? Yang ngesot ya? Yang ngesot aja udah ngerti kok. Ngesot ya. Kayak gitu. Jadi bayi bergerak itu bisa dengan
apa betingkawang tuh apa Bu Santi? Kok lupa ya? Merangkak, merangkak. Merangkak. Nah, bisa Nah, ya. dengan merangkak, bisa dengan mengesot. Itu kan sebenarnya tujuannya untuk memindahkan tubuhnya, untuk bergerak. Mm-mm. Sampai Mm. lama-lama dia berpegangan apa namanya pada sesuatu benda atau apa untuk menopang kakinya, untuk menopang badannya supaya bisa berdiri dan akhirnya bisa berjalan sampai lagi. Seperti itu. Jadi ada tahapannya. Nah, ketika usia 2 tahun ke atas sampai 4 tahun kurang lebih itu anak-anak harus mampu naik turun tangga, meloncat dengan 2 kaki, kemudian lempar bola, menangkap bola, meloncati benda yang mungkin jaraknya 2 meter, 20 sampai 25 cm gitu. Seterusnya. Jadi semakin usia bertambah, semakin keterampilan itu semakin meningkat kesulitannya, tingkat kesulitannya. Sampai nanti sekitar usia 4 tahun diharapkan dia sudah mampu mengendarai sepeda roda 3 misalnya. Sudah mampu bermain olahraga yang seperti main bola, menangkap bola dan sebagainya. Itu di motorik kasar. Kemudian kalau motorik halus sekitar usia bayi nih ya, usia bayi itu 0 sampai 2 tahun itu mulai dia mampu itu sebenarnya awal gerak geplek dulu sih, mampu menggenggam. Kita kasihkan ke tangan bayi, dia akan geplek dulu begini. Nah, itu sebenarnya awal atau cikal bakal potensi motorik halus tangan untuk berkembang. Sampai lama-lama dia mampu memegang tempat minumnya sendiri, meraih benda, kemudian usia 3 sampai 4 tahun di usia PAUD itu menggenggam krayon, alat tulis lah ya, intinya alat tulis yang memang mungkin posisinya memegangnya pun tidak langsung gaya kita menulis seperti menulis kita gaya orang tua, tetapi dengan semacam ini dulu untuk memegang apa namanya. Makanya kenapa ada krayon. Jadi kan ada yang namanya krayon untuk anak-anak tuh ya. Ada krayon, ada pensil warna, ada spidol gitu kan. Nah, coba perhatikan aja krayon itu pasti bendanya lebih besar daripada pensil warna atau spidol warna. Betul, betul. Karena memang iya, karena memang peruntukannya untuk anak yang lebih muda. Dia masih belum terampil untuk menggunakan motorik halusnya. Jadi gayanya memegang benda untuk alat tulis itu begini dulu. Nah, jadi kalau lebih besar kan lebih mudah untuk dia menggenggam sampai akhirnya dia terampil menulis atau menggunakan alat tulis seperti kita biasa gitu. Itu untuk motorik halus. Jadi ini saya menggambarkan ini aja ya Bu Santi, secara garis besar saja. Ya, boleh. Karena itu rinci banget. Ya, kalau kuliah gitu ya, satu semester itu. Baik. Kalau kita lihat aspek kognitif, misalnya ya, untuk bayi, dia misalnya jadi bayi itu kalau di bayi itu biasanya insting dulu sih, ada gerak refleks, kemudian ada insting yang memang itu semacam potensi yang dibawa dari dirinya si bayi gitu. Misalnya seperti mencari puting susu ibu, dia tahu gitu loh. Nah, itu kan semua insting sebenarnya. Bagaimana cara mengisap puting susu gitu ya, atau misalnya mengisap dot gitu ya. Kemudian dia juga cenderung memasukkan jarinya ke dalam mulut. Nah, itu sebenarnya gerakan-gerakan insting. Stimulasi untuk aspek kognitif itu juga sebenarnya bisa dimulai dari dalam perut ibu. Misalnya seperti mengajak ngobrol bayi walaupun masih dalam perut, karena bayi itu usia kandungan 5 bulanan, 4-5 bulan itu sebenarnya alat pendengarnya yaitu telinga itu sudah mulai terbentuk. Makanya ketika usia kandungan 7 bulan, mulai 6 bulan ya, itu ketika misalnya kita perdengarkan
lagu, pendengarkan ayat suci Al-Quran kalau memang itu kita muslim gitu ya, atau diajak ngobrol, itu biasanya dia akan memberikan respon. Respon berupa apa? Macam-macam. Bisa berupa tendangan, sentilan, bisa berupa apa gitu ya, kedutan di perut, di dinding perut kita. Ataupun kalau misalnya kita mengelus perut, nah, itu juga dia akan memberikan respon. Itu tandanya bahwa responnya tuh macam-macam. Itu tandanya menandakan bahwa bayi itu dia sudah memiliki indera perasa dan indera pendengar di usia kandungan sekitar 5 bulan. Nah, menstimulasi otaknya bayi ketika usia kandungan 5 bulanan ke atas sampai dia mau lahir gitu ya, itu dengan cara berkomunikasi juga bisa. Jadi tidak mesti harus musik apa gitu ya, musik klasik, nggak mesti harus seperti itu. Iya. Tapi diajak ngobrol ketika ibunya yang ngajak ngobrol, atau boleh juga bapaknya, boleh. Jadi segala kegiatan yang akan dilakukan oleh ibunya dikomunikasikan kepada bayi. Nggak apa-apa deh, misalnya kita ya kayak orang ngomong sendiri ya nggak apa-apa. Tapi teruntuk tujuannya untuk si bayi kita itu betul-betul untuk menstimulasi otak bayi. Kita kan orang tua mau anak cerdas gitu ya. Ya, benar. Seperti itu. Kemudian ada kita ke aspek sosial misalnya. Nah, aspek sosial ini juga penting. Aspek sosial emosi itu sangat penting dideteksi di awal bahwa anakku normal apa enggak. Paling tidak karena sekarang itu anak autis, anak ADHD itu kan kalau dulu sih tidak begitu terdengar gangguan-gangguan seperti itu, atau mungkin bukan tidak terdengar sebenarnya, boleh jadi tidak tahu bahwa ada gangguan yang namanya autis dan segala macam. Namun pada saat berkembangnya teknologi, kemajuan dan sebagainya, polusi udara, polusi tanah, air dan sebagainya itu dari limbah-limbah industri yang memang mengandung zat membahayakan, itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab anak-anak mengalami gangguan hambatan sebenarnya gitu ya. Nah, di aspek sosial ketika usia 2 bulan, mulai 2 bulan gitu ya, ada yang namanya bisa. Jadi anak autis pun sebenarnya bisa dideteksi ketika bayi. Jadi nggak usah nunggu nanti dia sudah mulai berbicara, nggak usah. Nah, udah bisa sebenarnya. Misalnya seperti ini. Usia 2 bulan itu seharusnya bayi muncul yang namanya istilahnya senyum sosial. Senyum sosial itu adalah senyum yang diberikan atau respon yang diberikan oleh bayi berupa senyuman, dan itu sebenarnya gerakan refleks ketika kita memberikan stimulus kepada bayi. Stimulusnya itu ya berupa senyuman juga, berupa interaksi dengan bayi, diajak ngomong, dia akan bayi normal itu akan memunculkan senyum sosial, itu namanya. Jadi dia membalas interaksi kita, membalas respon kita. Nah, kalau itu muncul di litik-litik itu juga termasuk? Iya, betul. Apalagi misalnya dia merespon dengan senyum lebar, dengan agak apa ya, ada ketawa gitu, ada suara ketawa gitu. Nah, itu bagus sekali gitu. Itu kita sudah, kalau kita menemukan bayi 2 tahun muncul senyum sosial seperti itu, insya Allah deh, itu warning nggak bakalan anak itu autis. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya ini khusus untuk anak autis ya. Kok jadi kesana kemari ya Bu Santi, tapi nggak apa-apa. Saja kalau di sini mah. Jadi anak autis juga bayi itu bisa dideteksi dari bagaimana dia merespon sentuhan kita. Nah, kebanyakan pada umumnya bayi itu pasti senang disentuh, dipeluk, itu pasti. Karena apa? Dia merasa nyaman, apalagi ibunya atau signifikan ada, khususnya ibu atau pengasuh ya, yang memang betul-betul mengasuh dia. Ketika bayi menangis aja, kalau misalnya digendong atau dipeluk ibu, itu kan ada rasa nyaman yang akhirnya membuat dia berhenti menangis dan sebagainya gitu.
Nah, biasanya anak-anak yang memang cenderung bawaan autis ketika digendong, dia merasa gelisah justru. Merasa Kebalikannya gelisah, ya. kemudian kebalikannya, kemudian Hmm. badannya itu kayak mengejang gitu loh, kayak kaku jadinya. Kayak Jadi nggak mau kita gitu ya. iya, dia sebenarnya menolak. Jadi Hmm. seakan-akan kita tuh menggendong sebuah boneka atau benda mati karena dia tidak Hmm. tidak merespon, tidak tubuhnya itu tidak apa ya, tidak nyaman dipeluk atau digendong seperti itu. Hmm. Nah, itu bisa dideteksi dari awal. Banyak Hmm. sebenarnya, banyak apa namanya, karakteristik atau tanda-tanda yang kita bisa melihat kalau misalnya memang kita jeli, itu bisa kita lihat dan kita stimulasi apakah dia membalas respon kita. Karena memang anak autis kan letaknya pada kemampuan dia berkomunikasi, kontak mata Ya. dan sebagainya kan kepada manusia, kepada kita gitu. Kita Hmm. yang Hmm. normal. Hmm. Hmm. Seperti itu. Seru. Apalagi ya Bu Santi. Apalagi apa mau di selang pertanyaan Bu? Lumayan loh ini. Boleh. Boleh Ada Bu 5 Santi pertanyaan, bacakan ya tapi berarti ya. cepet-cepet aja ya Bu ya. Ya, Ada 5 pertanyaan. Yang pertama, untuk mengatasi masalah anak yang terlambat pertumbuhannya bagaimana Bu? Dari Eliza M. Dia join di sini. pertumbuhan. Oke. Mungkin kita harus di apa lebih lebih diperjelas pertumbuhan apa dulu gitu kan. Jadi Oke. gini, biasanya gini, kalau pertumbuhan itu yang memahami itu sebenarnya orang-orang medis. Karena ada di Hmm. psikologi perkembangan tuh ada dua istilah, ada pertumbuhan dan ada perkembangan. Kalau pertumbuhan itu Hmm. terkait dengan Fisik. anatomi tubuh, fisik, Hmm. anatomi tubuh, fisik. Hmm. Jadi pertumbuhan tuh tinggi badan, berat Ya, badan, ya. kemudian Hmm. berapa ukuran kepala dan sebagainya. Jadi arah Hmm. ke fisik atau anatomi tubuh Hmm. kita. Tetapi kalau istilahnya perkembangan baru ke arah psikologis, Logis. aspek-aspek yang Hmm. saya katakan tadi, yang motorik kasar, halus, kognitif, afeksi dan sebagainya. Nah, di Hmm. mana dulu nih? Jadi ibaratnya Oke. penempatan istilah, istilah pertumbuhan atau perkembangan gitu. Nah, loh, Eliza, silahkan di komen ya, Eliza. Kita ke yang berikutnya dulu ya, Bu ya. Oke. Ini mau tanya, bagaimana cara menyembuhkan luka inner child yang dialami anak pada saat masa perkembangannya dulu? Ini dari Tri Yuliani Mulyadi. Silahkan, Bu. Oke. Berarti ada semacam trauma sepertinya Bu Santi ya, Ya, di yang anak dimaksud gitu. ini gitu. Mm. Iya. Memang ya tetap harus mengetahui dulu kita traumanya apa. Jadi apa sih sumber traumanya? Kalau memang kita Mm. tidak mampu untuk membantu anak, kita udah tahu nih, atau masih memang belum tahu sumber traumanya apa? Karena memang biasanya orang-orang jangankan anak-anak, orang tua pun, orang dewasa pun itu kebanyakan sulit untuk memahami bahwa dia sebenarnya mengalami kejadian trauma, pernah mengalami kejadian trauma sehingga Mm. menimbulkan perilaku yang boleh jadi dikatakan tidak sebagaimana orang kebanyakan gitu. Nah, apalagi Mm. anak-anak, kita orang dewasa aja kadang tidak tahu, apalagi anak-anak. Nah, sebenarnya tugas orang di sekelilingnya, orang signifikan adanya lah yang harus mencari tahu kenapa penyebab traumanya, apa sih yang pernah dialami anak. Kalau memang Jadi tidak memang harus mampu, digali ya. harus digali Mm. dulu. Karena kan Mm. bukan pengobatan sih, pengobatan kok akhirnya nanti laginya ke medis ya. Eh, Ya. Perbaikan Mm. apa ya? Ah. Perbaikan atau intervensi untuk Ya. perilaku yang bermasalah dalam tanda Mm. kutip oleh karena traumatik, kejadian trauma itu yang memang harus digali dulu apa sih penyebabnya. Kalau memang tidak mampu untuk untuk menggali itu harus minta ke ahli, uh, Oke. ahli psikolog, entah psikiater Mm-mm. gitu. Iya, iya. Bu, ini Baru, tadi baru, oke. baru-baru silakan. Ada yang belum Iya, selesai kamu, baru maaf. kalau udah tahu Mm. penyebabnya apa, nah itu nanti ada langkah-langkah bagaimana cara apa namanya memperbaiki atau Penanganan. menormalkan perilaku yang dianggap bermasalah tadi.
Jadi kuncinya memang harus diketahui dulu ya, apa Ya, problemnya di masa itu gitu ya Bu ya. iya betul. Oke, ini tadi dari Eliza, dia ada mengomentari, iya Bu, maksudnya perkembangan bukan pertumbuhan, terus emotikon ketawa gitu. Ya, jadi bagaimana mengatasi masalah anak yang terlambat perkembangannya. Monggo Bu. Nah, saya nanya lagi Bu Santi. Ya, ya, ya. Perkembangan, iya, jadi terhambat di perkembangan apa dulu? Oke, wah asik banget Nah, nih. itu. Jadi betul-betul harus detail, Mm-mm. harus detail kita melihat kondisi anak tuh betul-betul harus detail. Karena gini, eh, banyak kejadian Mm-mm. sebenarnya anaknya fine-fine saja. Jadi anaknya tuh Hmm. normal, anaknya itu tidak mengalami hambatan sebenarnya. Perilaku pada Oke, umumnya sama lah dengan orang tua, dengan orang anak seusianya. anak usianya. Tetapi yang bermasalah dalam tanda kutip adalah orang tuanya. Kenapa? Terkadang Hmm. orang tua ini menempatkan harapan terlalu tinggi pada anak. Nah, Ya, ya, itu. ya. Harapan orang tuanya, anakku harus seperti si A tuh juara ini. Nah, itu. Padahal Hmm. kemampuan anak ini sedang-sedang saja. Nah, yang bermasalah siapa? Bukan Orang anaknya, tua. tapi orang tuanya. Orang tuanya yang Iya, terlalu iya. besar menempatkan harapan kepada anak tanpa mengetahui potensi anak seperti apa gitu. Atau Hmm. misalnya anaknya sebenarnya berpotensi punya potensi bagus, tetapi orang tua tidak memahami bagaimana cara mengoptimalkan potensinya. Jadi dianggap biasa-biasa Hmm. saja anaknya. Harapan orang tua tinggi, orang tua tidak memberikan hal yang bisa menstimulus potensi anaknya, ya yang bermasalah orang tuanya sebenarnya, bukan Iya, anaknya gitu. benar. Nah, jadi betul-betul harus mengetahui lagi hambatan perkembangannya di mana, di Oke. kognitifnya kah, di mananya? Karena memang kadang-kadang orang awam melihat itu pokoknya perilakunya anak yang tidak sesuai dengan anak seusianya itu anak bermasalah. Tetapi kan harus dilihat nih masalahnya di mana? Di aspek kognitifnya kah, aspek sosialnya kah, aspek emosinya kah, atau yang lain? Karena memang perwujudannya semua itu di perilaku. Perilaku nyata yang Hmm. kita lihat. Oke, oke. Baik, mantap, mantap. Terima kasih penjelasannya, Bu. Berikutnya nih ya, Bu ya. Bu, bagaimana Bu pendapat Pian mengenai anak yang lebih bisa ngesot daripada berjalan? Banyak orang tua mengatakan jika anak seperti itu ya akan lambat bisa jalannya gitu. Ini dari Lisda Hadar. Silakan, Bu. Oke. Nah, antara ngesot dengan langsung berdiri kemudian titah ya, bahasa-bahasa anunya Hmm, kan titah. Titah itu betul. proses berjalan yang selangkah, dua langkah, tiga langkah seperti itu. Ya. Atau merangkak. Jadi perbandingan ngesot dengan merangkak deh kayaknya tuh. Ya, kayak mengenai anak yang lebih bisa ngesot daripada berjalan. Kayaknya ngesotnya telawas ini kayaknya modelnya gitu Ah, ya. ah, ya, Banyak ya. orang tua yang Jadi mengatakan bisa lambat nih katanya karena ngesotnya kelawasan mungkin kayak gitu. Oke, monggo silakan Bu. Jadi sebenarnya gini, itu mungkin saya betulkan sedikit gitu ya. Itu Hmm. perbandingannya ngesot dengan merangkak sebenarnya. Harusnya merangkak Perbandingannya. karena itu yang berdekatan ya. Iya, itu Nah, iya. tahapan ngesot dan merangkak itu yang untuk berjalan, untuk ke tahapan Oh, selanjutnya berjalan. boleh, boleh. Jadi gini, eh kalau kita menemukan anak yang memang dia melakukan gerakan memindahkan tubuhnya dengan cara mengesot, itu mungkin kita harus periksa dulu deh ke dokter anak. Kenapa? Apa yang diperiksa? Hmm. Periksa dulu apakah alat berjalannya, alat tubuhnya yang digunakan untuk berjalan itu ada gangguan tidak di pertumbuhannya. Normal nggak? Jadi, Kaki kan oke, khususnya oke. kita untuk berjalan itu kaki. Coba Iya, iya. kita bayangkan bayi merangkak Hmm. juga menggunakan apa? Kaki dan tangan. Hmm, 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 Nah, hmm, hmm. artinya apa? Eh, Alat untuk berjalan tuh apa dulu bagian tubuh? Otomatis kan kaki. Kita lihat dulu, kita periksakan dulu ke dokter anak. Ini normal tidak? Hmm. Kakinya si bayi itu.
Kalau normal, nah baru baru kita ini lagi, kita lihat lagi. Oh ternyata kata dokter normal nih, tidak masalah. Pertumbuhan kakinya normal dan sebagainya. Oke, mungkin ada stimulus yang kurang untuk mengoptimalkan fungsi kaki, sehingga Hmm. dia dia bergeraknya itu memindahkan tubuhnya itu dengan cara mengesot gitu. Nah, itu kekuatan Hmm. kaki kalau merangkak kan kekuatan kaki dan tangan. Iya, iya. Apakah itu nanti lambat untuk berjalan? Sebenarnya kalau misalnya memang gangguannya terjadi pada fungsi anatomi tubuh kaki, bagian kakinya, boleh jadi ya itu akan menghambat proses berjalannya dia. Karena kan kaki adalah anggota tubuh utama yang memang digunakan untuk berjalan. Tetapi kalau Hmm. memang itu karena kurang stimulus saja untuk mengoptimalkan fungsi kakinya, itu Hmm. dengan kita memberikan stimulus yang tepat, itu tidak peluang untuk lambat berjalan itu bisa dikurangi gitu. Hmm, siap. Jadi belum Oh, tentu betul betul. Jadi harus belum tentu. lihat dulu, Mm-mm. Ya, harus dicek, cross check, ya kan, lihat dulu. dengan ahlinya, Ya, konsul iya, dengan betul, dokter anak, kemudian dikonsulkan betul. lagi ke pertumbuhan dan perkembangannya, intinya ya, Perkembangan. berarti dicek Betul, secara fisik, dicek juga secara psikologis. Wah, keren banget. betul. Pertanyaan berikutnya, Bu, mohon maaf. Izin Ya, bertanya, Bu, pada usia berapa sih, Bu, normalnya anak mulai bisa mengucapkan beberapa kata, dan pada umur berapa anak dianggap terganggu perkembangannya jika nggak bisa mengikuti atau tidak bisa berkata-kata? oke. Okay. Anak itu mengeluarkan bunyi, bunyi apapun, bunyi-bunyinya tuh belum belum ada wujudnya ya. Gitu ya. Misalnya itu Mm-mm. sekitar 3 bulan sudah mulai harus berbunyi, ada bunyi. Itu menandakan bahwa Mm-mm. oh berarti organ uh, suara, maksudnya pita suara gitu kan, dia bagus, maksudnya itu berfungsi gitu. Lain kalau misalnya bayi yang memang bisu, misal bisu itu karena organ bicaranya yang mengalami gangguan pertumbuhan atau misalnya alat pita suaranya itu ada masalah gitu, dia tidak mampu untuk mengeluarkan suara. Nah kalau 3 bulan itu sudah oh oke, bagus gitu ya. Nah pengucapan kata, bukan kalimat dulu, pengucapan kata itu biasanya di usia 8 bulan itu sudah mulai. 8 bulan. Hmm. 8 bulan, 7 bulan, 8 bulan dia sudah, kita sudah bisa memberikan stimulus, stimulus mama, ma, a. Nah, itu huruf-huruf konsonan itu biasanya sudah mulai harus dibunyikan oleh bayi. Hmm. Kemudian kapan kita harus warning gitu ya anak terlambat untuk berbicara. Kalau misalnya 2 tahun lebih masih belum jelas untuk Hmm? mengucapkan kata mama aja. Mama tuh paling mudah sebenarnya. Mama aja Iya, 2 bulan, 2 bulan, 2 tahun dua masih tahun. belum begitu jelas. Nah itu Mm-mm. sudah ada sesuatu. Ada sesuatu Tapi ya. ada sesuatunya itu, jadi ibaratnya gini, 1 tahun setengah itu batas minimal deh gitu. Hmm. Batas maksimal untuk seharusnya Hmm. anak sudah mampu mengucapkan kata mama, Hmm. papa, baba. Nah, dua dua Hmm. konsonan dengan dan 2 huruf vokal yang betul-betul sama gitu. Mama kan sama ma gitu atau Betul, betul. pa pa gitu. eh Hmm. Ketika usia nah seharusnya 2 bulan, 2 tahun itu sudah mulai, oh dia ada kalimat-kalimat sedikit, mau makan, mau mamam, walaupun dia masih belum makan tuh, tidak Belum bisa. makan gitu, tidak, belum Mm-mm. bisa. Entah dengan kecadelannya yang memang itu proses untuk mengucapkan kata yang betul. Tetapi kita bisa menstimulus sebenarnya untuk kemampuan berbicara itu. eh Hmm. Ketika berbicara dengan anak, dengan bayi sekalipun kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang cedal. Maksudnya Hmm. minum cucu gitu. Ya bilang aja susu, betul-betul susu. Walaupun dia nanti Hmm. menirukannya tidak seperti kita yang sudah lantang susu gitu, enggak.
tapi tetap harus memberikan kata-kata yang betul-betul sesuai dengan kalimat katanya, pengucapannya seperti apa. Jadi jangan dicadal-cadalkan. Nggak usah lucu-lucuan ya. Enggak, jangan. Icang, mau mamam Jangan. Icang. Mau mamam Jangan pisang gitu seperti itu. maksudnya. Malah dia Boleh ya? nanti enggak, jangan, malah jangan, diharapkan jangan. Karena apa? Memori yang dia dengar itu kan dia dengar terus masuk ke dalam memorinya, kok Icang ininya, Iya, iya bukan benar. pisang gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi Oke. seperti itu. Seru, seru. Ini dua penanya terakhir ya, Bu. Aduh, waktu cepet banget ya. Ya Allah, padahal masih banyak ini. Iya, jam berapa nih, San? Sudah. Kurang 9 menit. Oh, Bu, iya. Dikit ya, Bu ya. Bu ingin bertanya, jika anak dibesarkan atau diasuh dengan orang tua yang tidak lengkap, misal bercerai, apa mempengaruhi tahap perkembangan si anak dari Wafa Yuzaina Makfirah? Silahkan, Bu. oke. Wah, ada makfirahnya nih, kayak nama anak saya. Si Yumna. Yumna. Jadi, apakah berpengaruh pada tahapan ya tadi, San? Tahapan perkembangan? Sebentar pula, banyak benar Bu. Sebentar pula, mana tadi ya? Eh, saking banyaknya, Kalau nggak jadi salah tadi, apakah berpengaruh pada tahapan perkembangan ya? iya perkembangan, bukan pertumbuhan, perkembangan betul. Oke. Sebenarnya bukan pada tahapannya. Jadi, eh, itu tadi yang saya bilang, keterampilan atau tugas-tugas perkembangannya yang memang mungkin tidak terpenuhi ketika anak diasuh oleh satu pihak orang tua saja. Itu disebabkan oleh karena perceraian, misalnya diasuh oleh mama saja, diasuh oleh bapak saja. Karena apa? Yang namanya anak itu pasti membutuhkan orang tua lengkap. Orang tua itu terdiri dari ibu dan bapak. Nah, keterampilan-keterampilan yang akan dikuasai oleh anak itu dari tahap apapun atau tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasai anak itu sebenarnya bisa dilakukan karena anak mendapatkan stimulus dari orang tua. Keduanya Orang ya. tua itu, jadi misalnya khususnya seperti ini deh. Ini anaknya perempuan misalnya gitu ya. Perempuan terus tinggal dengan ibunya saja oleh karena mungkin perceraian hidup atau perceraian mati gitu ya. Otomatis dia hanya bisa mendapatkan peran jenis sesuai dengan jenis kelaminnya dia dari ibu gitu kan karena dia perempuan. Tetapi ada hal yang tidak mungkin kurang terpenuhi dari aspek emosi, rasa aman. Nah, bagaimanapun yang namanya perempuan itu harusnya mendapatkan rasa aman dari lawan jenis itu dari bapaknya dulu. Gitu. Sebaliknya, kalau misalnya anak ini laki-laki diasuh oleh ibu, bapaknya tidak menyertai dalam tumbuh kembangnya, itu malah justru kesulitan nantinya, takutnya kesulitan peran. Jadi dia kesulitan untuk bagaimana dia berperan sesuai dengan jenis kelaminnya laki-laki. Nah, harusnya kan itu didapatkan pertama kali, harusnya itu dari bapaknya. Nah, seperti itu. Jadi memang ada hal yang itu kurang lengkap dan bisa membuat anak itu kurang mampu menguasai tugas-tugas perkembangannya. Kecuali kalau memang ada pengganti peran itu. Jadi misalnya peran bapak itu digantikan oleh kakek atau saudara ibu, siapa yang orang yang signifikan ada di sekeliling anak itu. Gitu. Oke. Jadi ya berat sih sebenarnya. Iya, pertanyaannya juga nih seru-seru ya Bu, tapi saya mohon maaf ya harus pilih satu aja. Ini udah SD Bu, tapi dia ABCD belum bisa. Apakah SD. perkembangannya terganggu atau bagaimana dari RKT? Maaf ya, yang lain nggak kebaca. Silahkan Bu. Oke, SD ya, SD kelas berapa saya masih nggak tahu ya kita ya. Tapi yang jelas gini, kalau misalnya ada tugas perkembangan di usia anak 6 tahun atau 7 tahun yang memang itu mulai masuk SD, itu sebenarnya belajar membaca, salah satunya. Belajar kalistung deh, bukan hanya membaca, tapi kalistung. Nah, tugas perkembangannya belajar kalistung. Yang namanya belajar, otomatis ada proses.
Nah, yang Hmm. harus kita kita sadari bahwa tiap anak itu punya kemampuan atau potensi yang berbeda. Ada anak yang Hmm. cepat memang dia menguasai kalistung pada usia 6 tahun. Hmm. Ada anak yang lambat. Nah, kita Hmm. harus lihat dulu, ini usia berapa, dia tidak bisa baca tulis itu, A, B, C aja mungkin masih kebolak-balik atau apa, usia berapa pada saat itu, kemudian bagaimana kemampuan atau potensi kognitifnya dia. Itu kan bisa dilihat kan sebenarnya keseharian bagaimana dia memproses informasi, menerima informasi yang masuk dan sebagainya. Memang kalau misalnya sudah kelas 3 SD masih belum tahu membedakan huruf A, B, C, nah itu memang sudah harus warning. Takutnya memang ada hambatan-hambatan perkembangan, salah satunya Hmm. namanya disleksia, seperti itu. Hmm. 3 SD ya Bu ya? Iya, warningnya di 3 SD. Karena kelas Oke, 1, kelas 2 itu masih proses belajar. proses. Hmm. Kalau di tugas-tugas perkembangan masih proses belajar. Bu, yang tadi usianya 7,5, RKT ternyata masih join. 7,5 tahun. Oke, 7,5 tahun itu yang belum bisa baca itu ya, yang belum tahu Ini, ABC. Nah, oke. betul. Kalau 7,5 tahun berarti itu mungkin kalau di sekolah SD kelas 1 atau kelas 2 ya. Itu dilihat dulu Hmm. deh nanti apakah kurang stimulus dianya, kurang stimulus untuk Hmm. belajar ataukah memang minatnya jadi kadang-kadang kan misalnya walaupun dileskan Hmm. gitu ya, tetapi Hmm. cara metode pembelajarannya si guru les itu tidak menarik bagi dia. Otomatis nggak ini. Karena Hmm. anak-anak itu ada yang memang dia lebih senang bahasa, lebih senang kata-kata, lebih senang menggunakan huruf daripada menggunakan angka. Ada yang sebaliknya. Hmm. Nah, Oh, jadi iya, iya, iya. jadi ini mungkin pengalaman berbagi pengalaman sedikit ya Bu Santi, anak Nggih, saya gitu ya. Anak saya nggih. tuh dua. Anak saya yang pertama itu memang dia cepat membaca. Jadi kelas Hmm. usia 3 tahun dia sudah bisa membaca. Dan memang ke Yumna. sininya, iya Yumna, ke sininya dan itu saya tidak mengajarkan, itu gurunya yang mengajarkan, guru istimewanya. Saya tidak Hmm. tahu tiba-tiba aja dia bisa membaca gitu. Karena memang Hmm. menurut saya usia segitu belum waktunya untuk diajarkan membaca. Nggak Itu sengaja bagi saya gitu ya gitu. modelnya. Nggak sengaja. Hmm. Nah, memang ke depannya Bu Santi, dia memang lebih menguasai hal-hal di bidang bahasa. Seperti itu. Hmm. Nah, Pantesan pinter banget. beda dengan Hmm. anak saya yang kedua. Anak saya yang kedua itu SD kelas 1 baru bisa membaca. Kenapa? Karena Hmm. dia tidak tertarik. Walaupun dia sudah Hmm. ketika TK itu sudah mampu membedakan huruf A, B, C itu nggak kebolak-balik dia. Tetapi entah entah mungkin waktu TK apa ya kurang stimulus untuk membaca karena mohon maaf saya memang pada usia TK saya tidak pernah mau mengajarkan anak membaca, tapi hanya Ya, ya, mengenalkan ya. huruf A, B, C. Tetapi dia lebih menguasai hitungan. Kalau Hmm. hitungan dia Beda-beda. mulai kelas 1 tuh betul-betul oh satu itu di luar ininya. Nah, tetapi karena memang usianya matang, kemudian dia menguasai huruf, ketika diajarkan sedikit oleh guru SD-nya, itu dalam sebulan dia bisa baca. Langsung. Ya Tuh. Allah, mantap Jadi sekali. jangan takut gitu loh. Maksudnya kita lihat dulu deh stimulusnya kah yang kurang, metodenya kah kurang atau seperti apa. Oke. Baik, mohon izin saya harus menutup karena kalau enggak nanti hilang, nggak ke-save. Mohon maaf ya Bu Emma ya. Ini banyak yang Oke. mendoakan, Masya Allah mantap banget manfaat apa materinya. Ada juga yang mendoakan semoga Ibu juga Amin. sehat-sehat. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Alhamdulillah banyak atas didoakan. perkenannya Bu Emma. Makasih banget. Sama-sama Ibu Santi, kita ketemunya di sini aja ya. Bener. Ini nanti materinya insya Allah masuk di Instagram kita dan kemudian masuk di YouTube Bicara Psikologi supaya Oke. amal jariah rombongan kita ya Bu ya untuk Ya, nanti amin. dibagi ke grup-grup orang tua mudah-mudahan bermanfaat ke depannya. Amin. Amin. Salah hilaf mohon Terima kata, kasih salah juga. hilaf mohon maaf. Sama-sama Ibu Santi. Semoga kita Assalamualaikum bisa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Bye bye.